Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik Bapak Ibu sekalian, peserta bicara berbagi yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirobbil alamin. Yang mana pada malam Alhamdulillah. hari ini kita bisa Ya, dipertemukan gimana? kembali dalam keadaan sehat Nggak, walafiat kayaknya di saya jadi jelek deh sinyalnya. agenda Bisaroh Berbagi. Dan tak lupa mari kita bersama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena berkat beliaulah hari ini kita merasakan nikmat iman Islam. Risalah Islam itu bisa sampai kepada kita hari ini berkat beliau. Mudah-mudahan kelak kita bisa dipersatukan dengan dalam satu surganya dengan beliaunya. Amin amin Allahumma amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, peserta bisa berbagi yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya malam hari ini? Sehat semua, nggih? Alhamdulillah. Yang insya Allah malam hari ini kita akan eh, berbagi gitu ya, berbagi ilmu lagi dengan pemateri yang cukup fenomenal. Wah, kaliber nasional ini. Nanti sebelum kita sapa beliau, saya mau menyapa beberapa rekan-rekan saya yang sudah masuk ke agenda Zoom malam hari ini. Ini ada yang dari Lampung. Wah, ada Ibu Suci nih. Assalamualaikum Bu Suci. Waalaikumsalam Ustadz. Sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Sudah siap Bu? belajar. Ah, iya, Insya Allah. siap. Sudah siap menerima materi malam hari ini Bu? Insya Allah Insya ingin Allah siap. belajar. Ji. Oke. Baik, saya sapa satu lagi nih. Ada peserta baru ini kita loncat ke Bulukumba ini. Amalia Komputer. Assalamualaikum Bapak atau Ibu ini? Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi ternyata bapak-bapak ini ya. Ini namanya soalnya Amalia Komputer ini. Iya, Pak. Belum dirubah namanya ini. Baik, dengan Pak siapa ini, Iya, Pak? iya. Iya, Pak. Dengan Bapak siapa ini, maaf? Fadli, Pak. Fadli. Oh, Bapak Fadli dari Iya, Bulukumba ini ya. Bulukumba. Iya, Pak. Masya Allah, luar Masya Allah. biasa ini. Malam hari ini, Alhamdulillah, eh banyak pesertanya ini ada dari Bulukumba, ada dari Lampung, ada dari ini saya lihat juga ada sahabat saya dari Balikpapan ini. Nah, ini Masya Allah sekali malam hari ini ada dari Jakarta Selatan, Bekasi, wah Bandung, wah Masya Allah. Malam hari ini kita akan membahas satu tema, tema apa berkaitan dengan syirkah yang pastinya temanya malam ini adalah jangan jadi calon pengelola modal proposal dan janji manis saja. Nah ini cukup menarik ya temanya malam hari ini ya. Jadi pengelola sirka itu modalnya jangan hanya modal proposal sama janji manis gitu ya. Ini maksudnya bagaimana ya gitu ya. Oke, telah hadir di tengah-tengah kita pemateri kita pada malam hari ini. Yang pertama, insya Allah kita ada pemateri Mister Catur. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Mister Catur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Sehat Mister apa Catur? kabar? Bagus nggak sinyalnya Alhamdulillah ya? Rabbil Alamin. Oke. Ini lagi di rumah Sinyalnya atau kurang bagus lagi ya? di luar kota Kok ini Mister Catur? putus-putus suaranya? J? Putus-putus. Ah, ini Sebentar. apakah sedang di luar kota? Ya, Oke, sebentar sambil nunggu jadian beliaunya. aja belum kok udah putus-putus sih. Udah masuk? Bagus? Sudah lancar insya Allah. Alhamdulillah. Siap. Malam hari ini juga ditemenin oleh Ustadz Fili selaku co-founder dari Bisyara ID. Assalamualaikum Ustadz Fili. Sehat Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah Jam sehat. berapa tadi sampai di Jogja? Alhamdulillah jam satu Jam 1 siang siang ya, tadi nggak sampai muter-muter di seperti pas kemarin Bogor. berangkat ya. Ya agak semi drama juga tadi pulangnya. Semi drama atau memang dibuat drama gitu ya, berangkat pagi dari Jogja, kenapa sampai sore baru nyampe Medan ya. Jadi jangan sampai begitu ya Bapak Ibu sekalian, kalau mau keluar kota dipersiapkan lebih baik gitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian malam hari ini seperti tadi saya sampaikan bahwa tema kita berkaitan dengan bagaimana menjadi seorang pengelola sirka itu jangan hanya modalnya, proposal dan janji manis. Jadi malam hari ini akan dibawakan oleh Mister Catur dan Ustadz Firly gitu ya. Tapi sebelum beliau berdua masuk ke dalam materi kita malam hari ini, mari kita bersama-sama membuka agenda bicara berbagi pada malam hari ini guna menambah keberkahan lagi dengan membaca Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, sembari nanti Mister Catur dan Ustadz Fili memberikan materinya, panjenengan semua juga bisa mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan tema malam hari ini. Jadi nanti berkaitan dengan pertanyaannya bisa di chatting di kolom chat. Jadi kalau misalkan pas di tengah materi tiba-tiba mendapatkan inspirasi pertanyaannya bisa di chatkan di kolom chat. Nanti juga bisa juga ditanyakan langsung dengan cara raise hand gitu. Baik, tidak perlu berpanjang lebar lagi. Mari kita masuk materi kita pada malam hari ini yang akan dibawakan oleh Mister Catur. Kami silakan Mister Catur. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam kenal, salam hormat buat para pejuang ekonomi Islam Indonesia. Masya Allah, Mantap. Allah, Ya Allah. luar biasa di Kelihatan kalau yang acara ngomong nggak berjuang ya. gurunya jalan-jalan terus soalnya. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni lisana sidqin fi akhiri. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, bahagia saya bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu semua, kawan-kawan semua di acara malam hari ini yang diinisiasi oleh Bisyarah dan asuhan dari Ustadz Firly yang kita kenal sama-sama sebagai Sirkahman, bukan Superman atau Buburman ya. Insya Allah, Masya Allah. Nah, di sini saya izin berkenalan dengan Bapak Ibu terlebih dahulu. Mungkin sebagian ada yang sudah mengenal saya, sebagian ada yang belum. Saya dikenal tadi dipanggil dengan nama Mister Catur, bukan berarti saya turunan Londo atau bule atau apapun. Ini panggilan waktu dulu banget, waktu zaman SMP, karena saya putih sekali. Jadi hampir dipanggil Mister. Dan itu kebetulan namanya kok belum ada yang pakai, jadi sekalian kita pakai gitu ya. Alhamdulillah Allah takdirkan beberapa journey atau perjalanan hidup ini dengan kalau Bapak Ibu pernah membaca buku Rich Dad Poor Dad karya Robert Kiyosaki misalnya, ada 4 kuadran dalam kehidupan profesi, ada employee, ada self-employee, ada businessman, dan ada investor. Alhamdulillah saya menjalani itu semua, melalui itu semua. Dan sampai saat ini pun kalau teman-teman dekat saya mengatakan ya saya manusia 4 kuadran. Karena alhamdulillah saya juga masih kerja di apa namanya ada yang meng-hire saya sebagai profesional sehingga saya mendapatkan ujroh bulanan. Saya juga menjalankan bisnis sendiri. Saya juga self employed dengan berbagi di apa namanya mengadakan acara-acara lalu konsultan bisnis, dan saya juga sebagai investor saat ini. Nah, perjalanan itu tentunya alhamdulillahirobbilalamin banyak sekali ilmu ya dan pengalaman yang saya bisa share ke Bapak Ibu pada malam hari ini, yang tentunya semoga bermanfaat buat kita semua, khususnya ini juga buat saya secara pribadi dan juga buat teman-teman Bapak Ibu semua yang hadir pada Zoom Minar malam ini. Judulnya cukup ditawarkan oleh Ustadz Fili, cukup menarik tadi seperti disampaikan oleh Ustadz Sam Yusuf, bahwa kebanyakan dari kita
untuk mendapatkan berpikir bahwa memulai bisnis itu adalah dengan modal dan salah satunya menggunakan proposal gitu ya. Nah, ini tidak keliru tapi juga kurang tepat karena sejatinya banyak cara atau ada tahapan-tahapan lain dalam kita membangun usaha. Anggaplah memang kita saat ini sedang membutuhkan pendanaan dan kita sering bahas, bahkan saya yakin di kelas-kelas Bisyarah di Spasi sudah membahas banyak tentang bagaimana kita bersirkah, bagaimana posisi pemodal waktu itu sebelum di sini kan ada Ustadz Chandra juga ya berbagi ceritanya posisi pemodal dan apa namanya pelaksana. Nah, saya alhamdulillahirabbil alamin menjalani kedua peran tersebut ya. Pernah merintis karena sekali lagi ya kita ini pejuang tadi bukan pewaris, jadi merintis dan tidak diwarisi apapun, hanya keilmuan alhamdulillah dan tidak ada ibaratnya tabungan atau hal yang besar lainnya, tapi bagaimana kita memulai itu pun belajar. Nah, inilah saya ingin sedikit sharing yang mungkin nanti dilengkapi oleh Ustadz Firly, lalu kita tanya jawab karena tidak mungkin kita akan kupas tuntas semua di sini. Nah, saya ingin izin apakah saya bisa share screen di sini ya? Bisa, Mister. Bisa. Bisa langsung share screen. Saya. Sebentar. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, sudah. Ya, sudah terlihat. Oke. Bahasa lain dari kita melakukan proposal atau kita bilang pitching gitu ya. Dan produknya adalah pitch deck. Ini beberapa kali pernah saya bahas di beberapa kesempatan dan bagaimana membuat pitch deck yang menarik karena berdasarkan pengalaman-pengalaman serta berdasarkan posisi saat ini kita menerima banyak pitch deck, kita menerima banyak proposal, kita banyak penawaran. Tidak diterima bukan berarti tidak bagus sekali lagi ya. Tapi ada hal-hal yang memang tidak sesuai dengan sudut pandang kita. Nah, di sini saya ingin pada kesempatan kali ini saya ingin share tentang bagaimana apa fundamental sejatinya pitching itu. Itu menggantikan apa gitu. Jadi orang-orang misalnya membuat proposal, orang-orang kita membuat pitch deck gitu ya untuk mendapatkan pendanaan untuk apapun itu, untuk startup kita memulai atau kita memulai untuk scale up, untuk mengembangkan dan lain-lain. Pada dasarnya yang namanya pitching pertama adalah communication, Bapak Ibu. Pitching itu pengganti dari kata kita tahap awalnya adalah berkomunikasi. Jadi kalau kita berkomunikasi, maka yang pertama kita harus mengenal siapa yang kita ajak bicara. Kan seperti itu ya. Tidak mungkin kita apa namanya dapat berlancar berkomunikasi kalau kita tidak mengenal. Lalu kita juga perlu dikenal siapa kita. Nah, kebanyakan itu langsung fokus gitu ibaratnya ya kepada inti keinginannya. Padahal kita perlu mengenalkan diri juga seperti siapa. Tapi bukan berarti kita mengirimkan seolah-olah membaca kayak CV gitu panjang kayak SD-nya di mana, SMP-nya di mana, SMA itu nggak perlu juga. Tapi bagaimana kita bisa mengenalkan diri kita secara singkat kepada eh, partner yang akan kita ajak bicara. Nah, ini yang paling penting. Pitching atau communication itu juga memiliki asas-asas. Nah, ini kalau saya sengaja tidak didetailkan dalam slide ini, saya ingin Bapak Ibu juga bisa menulis aktif biar lebih belajarnya atau sharingnya bisa dapat di lebih di memori gitu ya, lebih diingat. Komunikasi ini memiliki asas-asas Bapak Ibu, berdasarkan dari pengalaman, berdasarkan dari apa yang saya jalani dan keilmuan serta berapa banyak pitching yang saya lakukan ataupun pitching yang saya terima. Pada awal memulai suatu usaha tentu banyak pitching yang saya lakukan, pitch deck yang saya lakukan. Tentu waktu itu belum mengenal Bisaroh, jadi skema-skemanya masih campur aduk. Jangan ditanya dulu skema dalamnya itu nanti bagiannya Ustadz Firly gitu ya. Tapi ini Saya adalah posisinya cuma bisa bagaimana geleng-geleng aja kok. ini bukan pengakuan dosa, tapi hanya sebuah cerita. Karena tidak tahu maka tidak berdosa. Masya Allah. Ya, jadi uh, alhamdulillah dengan beberapa kali trial dan error dan lain-lain, oh kita tahu polanya, kita tahu bagaimana kita bisa mendapatkan pendanaan waktu itu. Maka yang pertama sekali adalah
kita mindsetkan bahwa pitching itu atau pitching itu adalah sebuah komunikasi. Namanya komunikasi, maka terjadi dua arah. Makanya komunikasi, maka bahasa yang digunakan harus jelas. Namanya komunikasi, maka kita tidak sedang bercerita sendirian gitu ya, tidak seperti narasi atau tidak seperti apa kita membaca dongeng dan lain-lain. Nah, asas-asasnya saya ingin sharing. Yang pertama adalah sebuah kejelasan atau tadi yang saya sampaikan ya, clarity kalau bahasa Inggrisnya. Clarity ini harus sangat jelas. Pesan apa yang mau disampaikan, bahasa yang digunakan, lalu runutan dari tata bahasa yang digunakan itu juga tidak membingungkan. Message-message-nya tidak ganda, ibarat tidak ada dualisme dalam penafsiran. Maka komunikasi yang baik pertama adalah terbentuknya clarity atau kejelasan. Yang kedua adalah keterbukaan atau openness bahasa Inggrisnya gitu ya. Ini ada ruang. Jadi ada ruang untuk menyampaikan feedback atau pendapat dan menerima tanggapan. Sebagaimana kita berkomunikasi dengan sehari-hari, komunikasi yang baik maka membuat lawan bicara mendapatkan ruang untuk berbicara, mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan sudut pandangnya. Karena pitch deck itu sebetulnya menemukan dua sudut pandang gitu ya. Ada kacamata investor dalam hal ini, ada kacamata sebagai pengelola. Bisa jadi karena belum terlalu memahami produknya, belum terlalu memahami jasanya, maka sudut pandangnya, kacamatanya berbeda, angle-nya berbeda. Kalau Bapak Ibu pernah melihat bagaimana melihat satu objek, tapi dilihat dari 4 sudut yang berbeda, ternyata menghasilkan visualisasi yang berbeda, message yang berbeda, dan akhirnya impression yang berbeda, itulah yang perlu kita perhatikan dalam pitching ini. Jadi yang kedua adalah openness. Yang ketiga kaitan dengan tim keterbukaan tadi ada timbal balik. Ada feedback bersifat dua arah. Apakah jadi tidak terus berbicara ngoceh terus panjang gitu ya. Tapi bertahap demi bertahap apakah apa yang kita sampaikan dipahami dan mengerti. Apakah kita sampaikan sudah membuat message yang jelas kepada calon investor tersebut gitu. Nah, yang keempat adalah konteksnya, contextual relevance. Jadi pada saat kita menyampaikan, itu disesuaikan dengan situasi, dengan audiens, dan tujuannya. Kadang-kadang kita menyamaratakan antara yang dihadapi lebih senior atau lebih muda gitu ya. Bahkan mungkin karena yang dihadapi calon pemodalnya itu misalnya lebih muda, maka seolah-olah menganggap langsung posisikan, ah ini kayak anak deh, kayak adik gitu, biar akrab. Belum tentu itu membuat kenyamanan gitu. Karena prosesinya antara personal dengan profesional tentu harus dibedakan. Bagaimana kita membangun komunikasi itu yang ujung-ujungnya adalah empati itu muncul. Empati tandanya kita memahami, ada bonding, mulai ada bonding, memahami kondisi, memahami kalau bahasa ini itu preferences gitu ya. Dia inginnya ke arah apa sih? Kita bisa memahami. Nah, makanya sebelum kita presentasi atau sebelum kita melakukan pitch deck, maka yang paling penting sekali lagi adalah memahami lawan bicara kita atau memahami profil dari yang akan kita ajak kerjasama. Itu penting sekali. Saya menemukan beberapa kategori besar misalnya dari investor. Ada yang dia value investing, dia panjang, strategic investing, dia tidak melihat jangka pendek, dia melihat jangka panjang, dia melihat berbagai aspek, dia fokusnya pada growth dan profitability di masa depan. Ada yang dia fokusnya adalah pada return, ROI-nya berapa lama, pertanyaannya gitu. Maka message-nya, kalau kita sudah tahu tipikal-tipikal lawan bicara kita, maka kita akan mudah sekali memasukkan message-nya. Dan kita pun akan mudah menentukan apakah orang ini, apakah calon pemodal ini atau investor ini tepat untuk bisnis yang kita jalankan. Maka bukan berarti bisnis yang kita propose itu jelek jika tidak diterima, tapi tidak sesuai dengan preferensinya. Contohnya adalah misalnya ada mobil tua gitu ya, ada mobil tua. Kata pecinta mobil tua, harga mobil ini bakal bagus. Ini nilainya memiliki nilai sejarah dan harganya bisa misalnya let's say Mercy misalnya bisa 500 juta, misalnya Mercy tahun 80 misalnya. Tapi bagi orang yang tidak mengerti atau tidak mencintai mobil tua, itu mungkin dianggap kemahalan.
dan jualan mobil tua tidak menarik baginya gitu. Tapi pas ketemu dengan seseorang yang memang dia juga pecinta mobil tua dan dia memahami lingkungan serta market di mobil tua, maka menganggap bisnis ini menarik. Bisnis ini sangat menjanjikan. Nah, itulah pentingnya titik awal dari sebuah proses pitching. Memahami bahwa pitching pertama adalah komunikasi. Maka pitching yang kedua itu juga sama dengan membangun connection atau relation, hubungan. Ya. Sebagaimana seperti kita sedang melamar untuk pernikahan, kita ingin adanya hubungan yang secara personal terbangun. Dengan membangun connection ini, maka kita akan lebih mudah mendeliverkan tahapan selanjutnya. Connection itu didirikan, Bapak Ibu semua, asasnya adalah yang pertama tentu saja adalah kepercayaan. Ya. Koneksi tidak akan mungkin terbangun jika sudah ada ketidakpercayaan atau keraguan-raguan dari satu pihak kepada pihak lain. Yang kedua, selain kepercayaan, trust untuk membangun connection ini, maka dibutuhkan kepedulian atau care gitu ya. Kepedulian bagaimana? Misalnya terhadap kebutuhan atau kondisinya. Kita membuat nyaman, contohnya misalnya gini, kita membuat pitching dengan font yang kecil. Pada saat presentasi itu membuat mata sakit bagi orang yang sudah minus misalnya, yang sudah tidak bisa melihat dengan jelas. Tapi itu contoh sederhana dan itu banyak saya temukan membuat pitch deck itu dengan tulisan font-font yang kecil, even di presentasi, even di pada saat di print, saking berhematnya satu A4 dibagi untuk 4 slide. Jadi kecil-kecil, membuat tidak nyaman gitu. Itu tidak ada kepedulian. Bagaimana membangun apa namanya psychological bonding atau keterikatan secara psikologi kalau kenyamanan itu tidak dibangun. Termasuk lokasi tempat kita pitching misalnya ya. Apakah di kantornya atau di kita di suatu tempat, bagaimana tata letak tempat duduk, bagaimana posisinya itu sangat mempengaruhi. Karena dengan seperti itu kita bisa buat nyaman calon atau calon partner kita atau lawan bicara kita dalam hal ini. Lalu yang ketiga dari pitching atau yang kita tahapkan kedua ini setelah tadi communication lalu connection. Connection ini memiliki asas authenticity atau keaslian. Kita nggak boleh berpura-pura menjadi orang lain. Kita harus keluar aslinya kita siapa. Bagaimana cara kita berbicara, bagaimana apa yang kita tulis dan saat ini mudah sekali kita melihat karakter itu dengan bagaimana cara dia bersosial media. Itu salah satunya. Ini saya kasih bocoran juga. Kita melihat juga dan kita di profiling, ibaratnya saya pun sama. Pada saat saya pitching pasti saya di profiling. Waktu itu pernah saya pitch untuk satu project, lalu ke seseorang untuk kita bersirkah. Dia profiling ternyata. Dia melihat siapa saya, lalu lihat di lini masa, di Google, di Facebook seperti apa. Itu membangun rasa autentiknya orang ini seperti apa. Jangan-jangan dia hanya pada saat karena presentasi, maka bermulut manis. Maka judulnya tadi ya, kita tidak bermodal mulut manis. Pada saat, tapi aslinya tidak seperti itu. Dan bagaimana watak asli tersebut kita harus tunjukkan kepada calon peserta itu ya otentik siapa kita. Bukan berarti kita tidak menghargai adab-adab dalam komunikasi, tapi kita tidak boleh berpura-pura. Yang ke tadi berapa ya? Kepercayaan, kepedulian, lalu keaslian, authenticity, maka yang keempat adalah shared values atau sharing pengalaman yang sama. Koneksi akan lebih terbangun jika kita dapat bercerita, dapat menyambungkan pengalaman-pengalaman yang dialami oleh masing-masing pihak. Contohnya misalnya dia suka olahraga, kita suka olahraga. Kita bisa bangun dari bonding seperti itu, topik olahraga. Meskipun tidak jadi topik utama, karena fokus kita tetap harus untuk melaksanakan pitch deck, untuk melaksanakan presentasi proposal kerjasama kepada calon investor. Kita tidak boleh juga terjebak ke dalam pembicaraan yang melenceng jauh, yang akhirnya nanti pada saat untuk revert kembali atau kembali pada fokus yang akan kita sampaikan itu akan susah gitu ya. Yang
Terakhir, dari pitching ini juga kita memerlukan konsistensi. Dari awal bicara kita sampai akhir, kita memerlukan konsistensi yang jelas. Kita maka perlu banget spare waktu, perlu banget sharing momen yang tepat, yang intinya membuat investor itu apa ya merasa dihargai lawan bicara. Contoh sederhana misalnya gini, banyak ditemukan pada saat presentasi lalu ada timnya atau beberapanya bolak-balik lihat handphone misalnya gitu ya. Pada saat ada pertanyaan nanti tidak memandang, tidak ada connection yang terjadi, malah sibuk dengan handphone. Bahkan di tengah-tengah mengangkat telepon dulu gitu. Atau pada saat Zoom misalnya seperti ini mic-nya mati. Hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi kalau kita sudah persiapkan dari awal. Kalau kita sudah tadi dari communication yang dibentuk dengan asas-asasnya ada kejelasan atau clarity, lalu keterbukaan, lalu ada timbal balik, lalu ada konteks tadi ya dan membangun empati intinya, lalu selanjutnya pitching adalah connection yang ujung-ujungnya bagaimana kita membangun bonding dan menyamaratakan value yang kita punya, maka yang terakhir pitching itu juga ujung-ujungnya adalah kita ingin berkolaborasi. Jadi pitching ini bukan untuk mengambil dana, mendapatkan dana saja. Kalau itu yang dilakukan, itu sama saja dengan kita minjam uang ke bank. Bank itu nggak peduli dengan bisnis Anda, gitu kan. Bank itu tidak akan peduli dengan naik turunnya. Bank itu tidak akan peduli dengan keuntungan atau pada saat kerugian. Yang dia pedulikan pada saat awal adalah agunannya, mencukupi atau tidak. Yang dia pedulikan pada awalnya adalah laporan keuangannya. Jadi dia tidak sedang berkolaborasi karena dia hanya meminjamkan uang saja. Nah, di posisi yang lain pada saat kita menjadi calon pengelola atau kita berbisnis, maka kita tidak boleh memosisikan calon investor itu atau pemberi modal itu hanya sebagai orang yang akan memberikan dananya saja. Meskipun kita sudah dengar batasan-batasannya dalam syariah, dalam syirkah ini, bagaimana posisi pemodal, apakah boleh intervensi atau tidak, waktu itu sudah dibahas oleh Ustadz Chandra. Tapi di sini adalah kolaborasi. Ya. Kita membangun hubungan yang jangka panjang. Maka asas-asasnya untuk kita mendapatkan collaboration ini, yang pertama adalah adanya tujuan bersama, shared goals, gitu ya. Tujuannya ini apa nih? Kita harus sama. Tujuan pemodal dengan apa namanya pengelola ini mau apa? Apakah lebih dari profitnya atau growth-nya atau cash basisnya, karena kita tahu bisnis itu terbagi menjadi 3 game ya. Ada dia bicara growth, pertumbuhan, ada bicara arus kas yang positif, ada yang bicara profit di awalnya. Meskipun ketiga-tiganya penting, tapi ada fokus-fokus yang menjadi tahapan dalam kita berbisnis. Yang kedua, pada saat kita melakukan kolaborasi kawan-kawan semua, atau Bapak Ibu yang hadir pada malam ini, kita harus mendapatkan peran dan tanggung jawab yang jelas. Dan ini sudah dibahas waktu sharing session sebelumnya ya, Ustadz Chandra ya, saya ikut Zoom-nya juga, ini sudah dibahas. Jadi tanggung jawabnya apa, dan kita memahami peran-peran kita sebagai pengelola itu apa. Yang ketiga tentunya kalau udah ada tanggung jawab, kita perlu transparansi. Ya, transparansi atau keterbukaan. Keterbukaan, tidak ada penggelapan data atau yang seperti kasus yang kita tahu rame viral ya, Fishery, bagaimana dia melakukan rekayasa bahkan dengan kata-kata kompas moral saya masih terukur, masih berhitung matematis gitu. Moral tapi dihitung matematis, subhanallah. Nah, ini menarik juga karena apa yang dilihat atau yang dilakukan tidak ada transparansi atau keterbukaan. Yang terakhir, saat kita berkolaborasi, sebagaimana kita menikah atau ada persatuan antara sohibul mal dengan mudarib atau dalam ini investor dengan pengelola, maka harus ada komitmen. Komitmen kita sama-sama menjalankan ini berapa lama misalnya ya. Kalaupun rugi, misalnya ruginya kita tahan sampai rugi menggerus modal berapa banyak yang ditanamkan. Kita harus komitmen. Lalu komitmen dari mudorib juga sama, dari pengelola. Kita komitmen bahwa untuk menjalankan toko A misalnya, buka tiap pagi sampai dengan
sore, maka ya dia harus komit dengan apa yang dia tuliskan, apa yang dia janjikan. Ini sebagai awal mindset yang sangat sederhana, tapi bagi saya ini adalah fundamental dalam kita untuk apa ya, mempresentasikan proposal. Dalam mindset kita apa sih pitching itu gitu? Atau produknya disebut pitch deck. Maka saya ulang, pertama pitching adalah communication, yang kedua pitching adalah connection, yang ketiga pitching adalah collaboration. Apakah apa namanya terdengar suara saya jelas sampai sini semuanya? Dan Jelas, Mister. apakah Jelas, tadi jelas. message-nya bisa ditangkap? Jelas ya? Jelas. Loud and Alhamdulillah. clear. Saya khawatir saya Mantap, bicara sendiri mantap. soalnya. Jelas, Mister. Takutnya nggak ada ini apa? Jelas, jelas. Memang dari Takutnya tadi ngomong sendiri bicara gitu sendiri dalam kok. feedback. Iya memang, kan Iya memang waktunya sih, jadi memang. pembicara. Betul. Ayo, sekarang saya ingin sharing tentang selanjutnya. Tadi mindset terkait dengan pitching, ya. Sekali lagi, pitching adalah communication yang harus bersifat dua arah dan menimbulkan empati secara singkat. Pitching adalah connection yang menyamakan visi, menyamakan rasa dan pengalaman antara kedua belah pihak yang sedang berbicara atau yang sedang berkomunikasi untuk bersinergi. Pitching adalah collaboration, berarti berbicara tentang komitmen dan pembagian peran serta tanggung jawab dengan tujuan yang sama. Secara singkat seperti itu, gitu ya. Lalu apa sih di sini? Saya akan membahas dulu yang pertama tentang level-level pitch deck. Ya, level-level pitch deck yang pernah saya lakukan, kebodohan-kebodohan saya dulu, serta juga level-level pitch deck yang masih juga ada yang saya terima, gitu. Alhamdulillah tadi salah satu profesi atau peran yang sedang dijalankan juga saya banyak berinvestasi di beberapa tempat teman-teman. Nah, kalau boleh sekalian promosi ini Ustadz, nanti habis acara Spasi itu hari Jumat, insya Allah kami buka Akademi Prestasi di Jogja. Jadi itu adalah sirkah Oh, saya yang ketiga, keempat di Jogja. Jadi saya punya partner ada 4 di oh, Jogja sebetulnya. Dan ini sirkah saya keempat yang di kalau Jogja. nggak salah konsultasinya dengan Bisaroh itu ya. Iya, betul. Siap, siap, siap. Masuk. Nah, ini contohnya seperti itu ya. Nah, ada sekali lagi ada yang masuk waktu itu banyak puluhan yang ingin apa namanya bekerja sama, ingin berkolaborasi di ujung tadi, tapi kita menemukan beberapa level-level dari pitch deck itu sendiri gitu ya. Yang pertama adalah bercanda gitu ya. Ini mungkin eh, judul yang ya saya bikin relax aja, santai aja gitu ya. Jadi ini orang bener nggak sih gitu mau bisnis? Orang bener nggak sih mau ngajakin dia sama? Kenapa saya bercanda? Karena ya lawannya dari bercanda ya nggak serius gitu ya. Yang nggak serius pertama apa namanya tipenya itu kosongan. Kosongan ini maksudnya apa? Dia ngajak ketemu misalnya ya, terus sudah berjanjian mau menjelaskan tentang bisnisnya dan pada saat bertemu nggak bawa apa-apa. Ya. Bukan berarti harus bawa buah tangan, bawa makanan, enggak. Tapi even satu lembar kertas pun enggak gitu ya. Mempersiapkan mock up produknya pun tidak. Jadi ngobrol aja, pengen cerita aja gitu. Nah ini maksudnya gimana gitu kan ya. Ini saya masih menemukan beberapa kali. Ya tentu kalau kita sudah kenal lama dengan orang tersebut, misalnya saya dengan kawan lama saya bertemu, ya udahlah anggap silaturahim, udah lama nggak ketemu gitu ya. Tapi kalau misalnya kita baru dan tidak ada cerita lain, dan kita juga diburu, misalnya calon-calon investor tadi ya, calon investor atau partner yang akan, ya, orang yang akan menjadi partner itu memiliki waktu terbatas, karena sudah disampaikan, oke saya punya waktu misalnya jam 2 sampai jam 4, artinya dia ada kesibukan lain, terus kita tidak menghargai waktu tersebut dengan tidak membawa apa-apa. Itu sayang sekali maksud saya. Di di dalam dunia pitch deck, kalau teman-teman itu bagaimana kita bisa mengenalkan inti dari semua apa yang kita sampaikan di awal selama maksimal 3 menit. Itu bagaimana elevator itu naik gitu. Makanya sebutnya elevator pitch.
Nah, ini nanti akan saya bahas selanjutnya pada lain kesempatan. Lalu yang kedua, banyak tipu. Udah bawa proposalnya, lalu udah bikin presentasinya, tapi banyak tipu, ya. Banyak tulisan-tulisan yang nggak, yang apa namanya, eh, perlu direvisi. Jadi ini apakah dia sedang presentasi proposal bisnis atau lagi bimbingan tesis gitu kan ya? Karena perlu dikoreksi. Kata-katanya salah, misalnya yang paling fatal juga angkanya, komanya, misalnya atau tanggalnya. Karena kawan-kawan kita bicara bisnis itu bicara angka, dan angka itu akan menentukan sekali penetrasi atau interpretasi atau artinya. Misalnya kita bicara April 2024 misalnya. Padahal sekarang udah 2025. Itu tipe yang sederhana, tapi berarti ada ketidaktelitian dalam membuat. Lalu misalnya tipe-tipe lagi di judul. Masih misalnya ini pitch deck yang kedua. Pihak pertama misalnya ke Ustadz Firly, maka pitch deck untuk Ustadz Firly misalnya. Lalu pitch deck kedua ke Ustadz Sam Yusuf. Tapi tulisnya masih Ustadz Firly yang belum diganti gitu tipenya. Nah, ini juga menurut saya masih bercanda karena berarti nggak serius. Dari awal dia tidak mempersiapkan dengan baik struktur serta apa yang disampaikan. Ya, itu level pertama. Jadi, apakah dia itu mau ngobrol atau dia mau bimbingan tesis karena masih banyak ngasih revisi di tipe-tipenya. Yang kedua levelnya, oke, dia sudah nggak bercanda, tapi nggak jelas gitu ya. Nggak jelas itu seperti apa? Panjang nih seperti saya tadi bilang, kayak teks pidato, dia tulis semua, mungkin takut lupa atau segala macam, dia tulis kecil-kecil kayak pendahuluan kepada yang terhormat Bapak anu-anu segala macam gitu ya. Terus udah kayak apa ya? Udah kayak ya teks pidato aja. Udah panjang, banyak narasi, banyak kata-kata, dan dia membaca bukan mempresentasikan. Akhirnya apa yang dijelaskan nggak ada yang bikin orang nggak tertarik untuk selanjutnya gitu. Jadi ini kan kita mau mau kolaborasi bisnis, bukan kita mendengarkan sebuah kajian atau arahan dari presiden gitu, misalnya baca pidato gitu ya. Misalnya dia membuka dengan terlalu panjang, lalu terlalu banyak tulisan, tidak arahnya nggak jelas mau kemana gitu. Dan ini kayak muter-muter, kayak bundaran HI lah ibaratnya. Kata-katanya diulang-ulang, diulang-ulang, nggak jelas. Misalnya, contohnya misalnya gini, misalnya target market kami adalah generasi muda, di mana generasi muda itu merupakan prioritas target dari bisnis yang kita fokuskan. Maka fokusnya kami adalah pada anak-anak muda. Ini ngapain gitu kan? Muter-muter, nggak jelas. Lalu arahnya juga apa namanya, nggak menuju pada sasaran. Jadi runutannya, kalau saya spill sedikit gitu ya, itu dari kondisi existing, menemukan masalah apa, lalu produk kita bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Intinya seperti itu. Gitu. Nah, kalau intinya sudah dapat, lalu secara nilai finansialnya dapat, itu clear message-nya. Ya, saya agak cepat dikit. Yang selanjutnya adalah kebanyakan jargon. Jadi bicara tentang AI driven atau decentralized, bicara lagi jargon-jargon yang luar biasa bombastis yang saya tulis di Facebook seperti sebagai quote-quote motivasi viral gitu ya. Ini apa namanya, menjadi jembatan terbukanya ekonomi yang berkelanjutan misalnya jargonnya, atau berkah melimpah dan apa misalnya gitu ya. Jadi jargon-jargon yang terlalu depankan, tapi sebetulnya tidak ada tujuannya. Jadi karena sebetulnya yang diinginkan oleh investor tadi atau sudut pandang yang saya pelajari, karena saya pelaku dan juga saya menerima proposal juga, angka dan cerita itu nyambung, intinya gitu ya. Sederhana semakin bagus, semakin mudah dipahami semakin bagus, semakin jelas semakin menarik untuk dilanjutkan pembicaraannya. Level ketiga setelah tadi apa tadi yang pertama itu bercanda gitu ya, yang ini udah mulai. Nah, ini coba-coba
coba-coba dalam hal ini, oke, udah mulai ada peningkatan, ada angka, tapi asumsinya subjektif. Ya. Maka saran saya, dan saya pun selalu melakukan hal tersebut, pada saat kita membuat angka, kita melandaskan pada underlying informasinya apa gitu. Kita bicara market share, ini akan terjual, akan menyasar atau mendapatkan market share menargetkan 20% misalnya dari total penduduk di Jogja, misalnya kayak gitu. Kenapa 20%? Apa datanya? Karena saya suka men-challenge, Excel-nya seperti apa? Saya rubah ya jadi 30, saya rubah jadi 10 ya. Angkanya akan berubah. Tapi kalau kita punya dasar, punya asumsi yang jelas, tidak subjektif, tidak asal-asalan, hanya agar terbuat, agar terlihat angka itu menarik bagi calon pemodal, maka kita bisa bertahan. Dasarnya adalah misalnya berdasarkan kajian, berdasarkan BPS. Saya contoh misalnya kemarin bikin Akademi Prestasi Jogja. Kenapa kita pilih Jogja gitu ya? Dari data-data ini kita challenge. Berapa siswa yang akan lulus, berapa sekolah yang di sana, berapa ketertarikan. Lalu kita lihat dulu lokasinya seperti apa. Maka angka optimis, angka pesimisnya seperti apa, itu akan tergambarkan. Dan kita bisa mendefense angka yang kita buat. Lalu juga kita menentukan harga jual, misalnya produk. Di dalam suatu pitch deck pasti ada kita tentukan produk atau jasa yang akan kita jual, karena itu dasar atau basis untuk menjadi revenue. Harganya misalnya 17.000. Lalu kita tanya, kenapa 17.000? Kenapa nggak 15.000? Kenapa nggak 20.000? Ah, udah gelagapan tuh. Udah coba-coba, udah ada angka, tapi nggak tahu dasarnya apa. Misalnya market price-nya di situ memang rata-ratanya seperti itu. Atau berdasarkan pengalaman, berdasarkan riset sederhana, kuesioner sederhana, pocket apa namanya price yang diterima oleh calon customer adalah di sekitaran 17.000. Nah, kalau kita ada underlying-nya, ada data-datanya, ada yang membackup atas angka-angka yang kita sajikan, itu kita bisa lebih prudent dalam menjawab dan investor pun bisa menjadi lebih yakin oh bahwa ini tidak ngasal, tidak coba-coba bikin angka-angka ini gitu. Oke. Yang kedua, coba-coba tapi maksa kayak sales obat. Jadi ibaratnya bilang, oh ini pokoknya saya yakin banget, ini bagus banget, ini apa namanya pasti nguntungin banget. Wah udah kalau udah yang semakin menggebu-gebu, semakin yakin, semakin apa kita malah memang gini ya. Sekali lagi tadi ada tipe-tipe investor. Ada yang dia agresif, dia risk taker, ada yang dia konservatif. Itu juga kita harus lihat dari tipikal-tipikal dia berbisnis atau tipikal-tipikal menjalankan usahanya. Ada yang tadi dia jangka pendek, yang penting ROI dia pegang, lalu asumsi-asumsi yang ada underlying-nya. Ada yang dia semakin ditekan, semakin seolah-olah diyakinkan, tapi hanya dengan kata-kata dan intonasi, misalnya pasti deh, pasti untung, pasti berhasil. Kalau gini gimana? Nggak mungkin terjadi. Pokoknya kita yakin, Bismillah, yakin. Nah, itu malah buat sebagian menjagu gitu. Dia karena kata-kata seperti itu seolah-olah dia sudah dia udah nggak punya alasan lain secara rasional dan logika untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Ya, itu yang kesalahan-kesalahan atau level-level yang saya pernah dapatkan dan mungkin saya pun dulu pernah lakukan. Tapi kayaknya saya nggak pernah maksa sih. Eh, Waktu udah kita presentasi at pitch deck karena kita prepare, ya alhamdulillah. Ibaratnya waktu awal-awal dulu yang nggak bener-bener kayak membuat orang itu nggak nyaman gitu ya. Lalu fantasi tinggi. Ya, ini coba-coba tapi angkanya fantasi-fantasi tinggi. Fantasi tinggi itu kayak gimana? Misalnya ini akan menghasilkan 100 miliar dalam 1 tahun. Wow, gitu ya. Ini saya pernah kejadian di tahun 2022. Jadi saya diajak bersirka dengan salah satu orang, lalu dia presentasi dengan timnya, bagus, runut masalahnya, lalu apa namanya solusi yang ditawarkan, kenapa solusi ini yang ditawarkan, ada kajiannya, bahkan ada eh, apa namanya dia sudah membangun kolam terlebih dahulu. Tapi pada saat dia bikin simulasi proyeksi
keuangannya dari awal misalnya dalam 1 bulan itu omset 1 M gitu ya. Lalu tiba-tiba melonjak hanya dalam 6 bulan menargetkan 11 M. Wah, ini bagi saya apa ya? Mungkin saya yang tidak paham industri bisnisnya atau ini terlalu menyimpulkan dengan menggunakan rumus di Excel gitu. Ibaratnya dipukul rata, disegresi, tarik rumus, langsung dapat angka. Fantasi terlalu tinggi. Bahkan di dalam 2 tahun menghasilkan 100 miliar gitu. Wah, itu Bentar, saya bentar. challenge abis-abisan gitu untuk Mister Catur, dia bisa nggak bertahankan. Ya. Mister Catur. Kalau boleh diskusi dikit nih soal yang 100 Hmm, M dalam setahun ini. Menarik ini. Karena kalau ya, ternyata dia bisa 100 M dalam boleh. setahun, Mm-mm. seharusnya dia tidak nawarin itu ke antum. Harusnya Betul. dia sudah bisa melakukan hal itu sendiri. Ngapain dia bagi hasil segede Betul. itu? Pasti lebih baik dia nyari Ini utangan. omset bukan lagi. Bukan bukan nah iya, Iya. tapi kan bukan nyari modal karena akan membagi. Dan semisalnya kalau itu terjadi, kemungkinan besar itu menabrak syariah. Karena kalau syari kemungkinan kecil bisa terjadi hal Hmm, seperti itu. Sedikit ya tambahannya. Soalnya saya langsung tergugah dengan 100 M setahun gitu. ya, Siap, betul, siap. betul. Monggo lanjut. Ih, ini fantasi, makanya sebuah fantasi yang tadi bahkan mungkin akan melanggar syarak karena angka-angkanya udah nggak masuk akal segala macam. Nah, yang terakhir ini pada saat dia di posisi coba-coba tadi akan berkata, oke nanti disiapkan sih pertanyaan-pertanyaan akan yang akan muncul dari calon partner kita. Jadi kalau sekarang ini saya apa namanya kalau membutuhkan ada satu proyek, kami masih juga ada proyek yang kita bersirka dengan beberapa kawan. Lalu pada saat kita apa presentasi, kita sudah siapkan kita simulasi pertanyaan-pertanyaan apa yang akan dia tanyakan kira-kira. Lalu data-datanya, jawabannya yang sesuai, yang berdasarkan fakta, tidak asumsi, tidak dusta, itu kita sudah siapkan. Ibaratnya semua sudah kita apa namanya tadi ya, dengan kita mengenali calon pembicara atau calon lawan bicara kita, kita pun akan mudah mengetahui kira-kira tendensi dan preferensi dari lawan bicara kita atau calon partner kita itu apa. Nah, ini masuk level yang cukup tinggi. Oke lah, gitu ya. Oke lah, ini masih ada tahapannya, tapi ini sudah sangat bagus. Dia sudah memiliki deliverables yang jelas bahwa dia ingin bangun toko dengan produknya A, B, C, D, E, misalnya lalu dia akan, karena kenapa produknya A, B, C, D, E, karena dilihat marketnya membutuhkan seperti itu, lalu dari sisi harga dia juga sudah ada pembandingnya, lalu dari sisi laporan ke apa simulasi keuangan juga sudah jelas dan masuk akal, ada biaya operasional, ada biaya produk, lalu ada keuntungannya juga make sense sesuai dengan tipikal di industri toko kelontong tersebut misalnya ya. Lalu dia juga sudah mempersiapkan tim yang dibutuhkan ya dia pada saat datang dia juga bawa tim. Saya pernah lucu begini, ada satu yang ingin membuat tempat refleksi. Dia bawa 2 orang sebetulnya. Dia datang, lalu dia bercerita, dia butuh tempat itu, sirkanya itu jadi butuh scale up. Dia udah jalan, tapi dia butuh tempat dan dia yakin dia bisa untuk meningkatkan pendapatannya. Ya, salah satunya dengan bersirkah maka mendapatkan tempat. Lalu saya tanya, dengan tempat nanti misalnya ada 8 ruangan, siapa tukang pijitnya? Saya bilang gitu kan. Lalu dia jawab, iya saya. Lah, jadi Mas yang punya, iya. Yang mijit juga, iya katanya. Jadi dia yang mijit, dia yang punya dan tidak menyiapkan skenario bagaimana meng-hire tukang pijit untuk skala tersebut gitu. Jadi lucu gitu kan. Jadi saya bertanya untuk apa nambah ruangan kalau yang mijit dia ya hanya kapasitas 1 orang kan ibaratnya seperti itu. Nah, kalau yang ini ya oke lah ini udah jelas. Dia udah bawa tim, dia perkenalkan, maka bisnis itu tadi di awal saya bilang bukan yang pertama adalah modal sebetulnya. Yang pertama kalau boleh saya share di sini adalah timing.
Di dalam dunia bisnis kita bicara dengan timing. Ada timing tepat, ada yang tidak. Saya sedang merencanakan mengeluarkan sebuah produk yang waktu itu direncanakan akan dikeluarkan di 2025. Tapi dengan kita melihat perubahan-perubahan kebijakan, ekonomi, dan lain, makanya saya tunda. Karena saya yakin meskipun produk saya sudah siap, saya tidak akan melakukan atau waktu yang di saat ini adalah bukan yang tepat untuk produk yang saya buat ini, yang sudah dikembangkan, sudah dibuat, tinggal launching, tapi saya tunda, saya tahan. Nah, yang pertama adalah tentang timing. Yang kedua, bisnis itu tentang idea. Jadi idenya itu apa? Ide yang kuat itu adalah ide yang menyelesaikan masalah dari calon customer kita, dari target customer kita. Kalau eh, idenya ini tidak menyelesaikan masalah, maka itu masih 50-50 untuk diterima di masyarakat. Paling-paling banter kita akan perang harga. Karena kita hanya menjadi produk substitusi. Dan produk substitusi biasanya identik dengan harga. Yang ketiga adalah tim. Bisnis itu juga harus dibedakan dengan tim. Tim yang siap, yang saling melengkapi, karena kita tidak mungkin akan menjalankan merunning sebuah bisnis dengan satu orang, dengan satu skill saja. Saya pernah tulis di channel saya, setiap orang ada peran, ada yang menjadi pengusahanya, yang melihat visi, secara singkat, ada yang manajemen mengaturnya, ada yang tukangnya atau operatornya. Yang keempat adalah bisnis model. Jadi bisnis model itu bisa berubah-ubah. Saat ini kita jualan dengan cara langsung, tidak menggunakan distributor misalnya. Lalu nanti kita rubah skemanya akhirnya menggunakan distributor. Atau bisnis modelnya dari B2B akhirnya asalnya bisnis to bisnis, wholesale misalnya, berubah menjadi retail. Itu boleh-boleh saja. Jadi bisnis model itu tidak baku dan tidak harus ditentukan di awal. Tapi yang jelas idenya yang harus di awal dengan tim yang punya. Baru yang kira adalah finance atau modal atau capital. Ini rumus yang saya. Makanya saya yakin sekali dengan Islam yang tentunya Ustadz Fili juga udah sering menyampaikan, solusinya itu udah ada, dan salah satunya sirkah. Maka belajar sirkah itu penting karena sebelum mendapatkan modal, sebelum mendapatkan kapital, kita sudah mengetahui dulu empat yang tadi, timingnya apakah tepat atau tidak, idenya atau enggak, timnya ada atau enggak, bisnis modelnya seperti apa. Maka itu yang bisa kita deliver untuk mendapatkan capital. Yang ini menarik gitu ya. Menarik itu flowing dan clear. Sederhana, kata-kata itu aja yang saya sampaikan. Flowing dan clear itu apa? Dia seperti sedang bercerita. Dia tidak gagap, angka-angkanya masuk akal, dia bercerita tidak berulang-ulang, message-nya jelas, sehingga call to action-nya pun jelas. Kalau udah seperti ini, biasanya calon pemodal atau investor tidak akan banyak bertanya, gitu ya. Dia akan lanjutan dari level yang ini, dia akan menanya tentang resiko mitigasinya seperti apa. Karena idenya sudah jelas, lalu arahnya sudah jelas, konsepnya jelas, teknikalnya jelas, sistem bisnisnya jelas, tapi pasti yang terakhir adalah bagaimana memitigasi resiko bisnis yang mungkin terjadi. Semua bisnis pasti ada resikonya untuk menghadapi resiko-resiko yang terjadi itu. Yang rasional dan realistis, ya ini udah sangat menarik karena tadi rasional, angka-angkanya jelas, realistis, tidak bombastis, semuanya berdasarkan fakta, semuanya berdasarkan underlying yang jelas, semuanya berdasarkan alasan-alasan yang bisa diterima dan masuk akal secara logika ataupun secara informasi keumuman, ada kutipan-kutipan yang bisa dipertanggungjawabkan, maka ini isi pitch deck tersebut mulai menarik gitu ya. Maka kawan-kawan semua, dari tadi yang saya sampaikan, dalam pitch deck kita harus ingat awal akan menentukan akhir. The first impression will impact to the end gitu ya. Jadi awal akan sangat menentukan akhir. Bagaimana kita membangun dulu komunikasi, bagaimana kita membangun koneksi dengan tujuan berkolaborasi, bukan meminjam uang tadi ya, bukan dengan angka-angka fantastis. Kalau kita sudah memulai dengan benar, maka tahapan selanjutnya saat menyusun pitch deck itu akan lebih mudah.
Karena kita ingat, oh ya kita sedang berkomunikasi, maka bahasanya harus clear. Oh iya kita sedang membangun connection, maka shared value-nya harus sama. Oh iya kita akan kolaborasi, maka di sini saya harus transparan. Saya harus bisa menjaga komitmen dan jelas tanggung jawabnya serta timnya seperti apa. Dengan memahami dari awal sampai akhir tersebut, maka teknik-teknik selanjutnya bagaimana membuat pitch deck yang baik tentu akan lebih mudah. Nah, apakah perlu dilanjut untuk bagaimana membuat pitch deck selanjutnya? Kalau Tahan perlu, dulu, tahan dulu, tahan kalau dulu. perlu di selanjutnya, di pertemuan selanjutnya maksudnya gitu. Iya, Jangan sekarang. loh. Materi keren gini kok langsung sudah. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk awal ini 45 menit. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Silahkan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator Mas Sam Yusuf. Siap. Jazakallah khair materinya Mr. Catur, materi yang luar biasa. eh, Jarang-jarang ya ini materi luar biasa gitu Bapak Ibu sekalian peserta bisa berbagi materi yang sangat-sangat relevan berkaitan dengan ketika panjenengan semua mau menjadi pengelola dan pengen mendapatkan eh, suntikan modal gitu. Baik, sebelum kita masuk sesi tanya jawab, monggo Ustadz Willy kalau ada yang mau ditambahkan. Halo Ustadz Willy. Siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, masuk koneksi saya agak Masuk, dedet-dedet nih masuk, kayaknya. masuk. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Oke, alhamdulillah malam hari ini bisa barengan berbagi ilmu bareng Mr. Catur yang mana kalau kita lihat dari materi beliau jadi terlihat ya bahwasannya dikarenakan jam terbang sebagai seseorang yang sering ditawarin investasi untuk masuk ke bisnisnya. Nah, yang pastinya kalau kita bicara tentang akad, itu pasti melakukan akad syirkah. Kalau memang dana yang masuk itu sebagai modal. Nah, ini nih yang sebenarnya perlu ya, wawasan untuk para pebisnis atau pengelola yang butuh investor, itu sebenarnya sebelum kita bersyirkah atau mendapatkan modal itu, salah satu yang penting adalah persiapan sebelum syirkahnya. Nah, persiapan sebelum syirkah ini hal yang vital. Kalau buat saya selalu bilang itu hal yang vital. Tapi banyak yang dilewati begitu saja oleh para pesyirkah itu. Baik dari pemodalnya maupun dari sisi pengelolanya. Jadi menjadi lumrah, menjadi wajar apabila banyak terjadi kesalahan-kesalahan dalam bersyirkah. Kenapa? Karena salah satunya yaitu persiapan syirkahnya tidak matang. Nah, kalau persiapan syirkah dari sisi saya itu ada 3 hal. Yang pertama, memahami konsep muamalahnya. Ini yang paling vital. Jadi harusnya sama-sama memahami tentang bagaimana akad syirkah itu. Nah, eh, syirkah ini sebenarnya akad yang sudah ada di dalam fikih Islam sejak zaman Rasul dulu. Cuman untuk implementasi pembelajarannya kemungkinan belum banyak yang belajar secara komprehensif. Makanya menjadi penting. Dan memang salah satu yang membuat eh, bermasalah itu adalah tidak pahamnya dari sisi amalan akad syirkahnya. Banyak gitu loh yang kami bedah, kami dikonsultasikan ke kami, bahkan pada saat ikut di workshopnya, itu kayak kemarin saya menjalani ODWS One Day Workshop Syirkah di Malang bareng Ustadz Yusuf. Itu ada 3 orang itu, dia satu
satu kelompok lah, ikutan tiga-tiganya. Jadi setiap saya habis ngomong gini-gini kan langsung pada senggol-senggol gitu. Ketahuan kan ternyata mereka bermasalah dalam pada saat pemaparan itu. Akhirnya kan bukan sesi tanya jawab yang ada di dalam itu, tapi sesi curhat gitu. Bener ya kok gini ya gini. Nah itu konsep muamalahnya. Yang mana ini menjadi hal yang fundamental atau vital terlebih dahulu. Nah, tapi setelah itu selesai, semua pihak memahami dengan baik ya. Walaupun saran saya sebenarnya bukan hanya memahami konsep muamalah akad syirkah saja. Karena kalau bisnisnya jual beli, harusnya juga paham fikih jual beli. Kalau bisnisnya adalah jasa, dia harus paham akad jasa. Dan biasanya di dalam menjalankan bisnis itu sering terjadi utang piutang. Ya dia baru harus tahu fikih utang piutang. Banyak sebenarnya. Nah, apabila sudah clear mengenai konsep muamalahnya, nah baru yang kedua kita harus clear mengenai konsep bisnisnya. Nah, konsep bisnis ini diawali dengan adanya pitching itu tadi yang disampaikan oleh Mr. Catur. Dan saya yaitu cohesion ya, terus sebentar saya harus lihat dulu catatan saya tadi. Namanya juga. Jadi, PIN itu adalah communication, kemudian connection, collaboration, nation, banyak kan ya, sension yang lainnya. Ya, benar berarti communication ya, connection, collaboration itu saya cukup setuju dalam hal ini. Nah, maka harusnya pebisnis atau pengelolanya lah yang harusnya bisa membuat bagaimana visibility study itu, termasuk proyeksi bisnis dengan tadi ada hint-hint atau petunjuk-petunjuk dari Mr. Catur. Dan itu sebenarnya satu fase yang juga penting untuk mengetahui ini nih bakalan gimana sih kerjasamanya, bagaimana sih potensinya. Udah nggak bisa Anda datang terus, saya punya bisnis bagus loh, gini, saya butuh modal 100 juta. Oh iya, terus 100 jutanya mau buat apa aja? Terus saya bilang, ya udahlah, pokoknya percaya aja sama saya. Insya Allah ini jalan. Yang begitu udah lewat aja. Berarti tidak matang dia membuat apa persiapannya. Nah ini hal yang sebenarnya tidak boleh dilewatkan begitu saja. Bisa roh saja yang insya Allah serius dalam bersirkah. Dan terkadang juga melakukan akad sirkah ya, dengan pihak-pihak investor untuk memenuhi kebutuhan klien-klien kami ataupun lainnya. Itu proses bersirkahnya itu setelah pertemuan keberapa? Enggak ucuk-ucuk pertemuan satu langsung, oke, yes, transaksi ya. Enggak gitu. Bahkan kami memberikan bukti-bukti dulu. Nah, ini menjadi hal yang penting. Nah, yang disampaikan tadi dari Mr. Catur, saya insya Allah sebagian besar setuju, ya, dan itu bisa menjadi apa ya, maklumat-maklumat, petunjuk-petunjuk agar Anda bisa mempersiapkan bagaimana kalau mau pitching sama investor. Dan kalau Mr. Catur ini investasinya udah nggak level-level 10 juta, 20 juta ya, tapi levelnya 1 juta, 2 juta gitu. Oh, malah lebih kecil ya. Makanya udah MM-an and the gang gitu loh. Jadi pitching yang serius. Ya. Nah, maksud saya Anda perlu belajar itu. Kenapa? Karena kita itu harusnya terlihat profesional dan kompeten di dalam pada saat ketemu dengan investor. Nah, tapi ternyata pitchingnya aja, jangan bercanda nih, gitu kan. Nah, kalau bercanda ya jangan pakai modalnya orang dong, pakai duit sendiri dong, kan gitu. Nah, makanya ayo kita pelajari hal-hal seperti ini ya. Walaupun ada item ketiga lagi, personality, menurut saya juga perlu dicek ya. Banyak orang-orang yang di luar dia itu tampilannya oke, kompetensinya oke, tapi punya personality yang bermasalah.
Salah satunya apabila ternyata bisnisnya nggak RI, mau dibenerin dia ogah. Nah, itu juga hati-hati. Jadi bukan hanya sekedar masalah cuannya. Nah, tapi untuk diskusi dengan Mr. Catur ini tentang pitchingnya. Nah, jadi jangan cuman modal hai-hai, bukan modal dengan kedekatan personal, tapi semuanya urusannya profesional. Begitu gambaran dari saya, ya sedikit. Nah, monggo saya kembalikan kepada Sam Yusuf. Begitu juga ke Mr. Catur kalau ada yang mau didiskusikan atau mau ada informasi terlebih dahulu. Silakan. Siap, jadi kalau Ustadz Firly atas tambahannya malam hari ini, ya, luar biasa nih Bapak Ibu sekalian. Sayang sekali kalau panjenengan tadi melewatkan materi-materi bisa berbagi hari ini, materi yang daging berkaitan dengan bagaimana caranya pitching ke investor, dan ini pasti relate sekali dengan bisnis panjenengan yang mau scale up ya Mas. Baik, sebelum kita masuk sesi tanya jawab, seperti biasa, izinkan saya memberikan informasi. Berkaitan apa itu? Nah, ini berkaitan dengan agenda spasi batch ke-7. Jadi Bapak Ibu sekalian, peserta bisa roh berbagi yang dirahmati Allah. Jadi bisa roh ID akan mengadakan kelas spasi batch ke-7. Apa itu? Sekolah Pengelola Syirkah batch yang ke-7. Yang akan diadakan insya Allah di Yogyakarta tanggal 6 sampai 8 Mei 2025. Kurang lebih ya 2 pekan ke depan ya. Kurang lebih 10 hari yang akan datang. Jadi, nah, ini beberapa testimoni berkaitan dengan spasi dari Dewa Eka Prayoga. Kang Dewa ini, biasanya panjenengan semua pasti udah kenal, nggih. Bisnis itu bukan sekedar untung dan rugi, tapi surga dan neraka. Yang menarik di spasi ini nggak cuma hanya ilmu sirkanya saja, tapi keuangan, visibility, manajemen, dan segala hal yang mengambil keputusan dalam sirkah ini sangat recommended buat teman-teman pengusaha. Jadi dalam spasi besok, panjenengan bukan hanya diajarkan berkaitan dengan hanya ilmu sirkah saja, nanti akan ada diajarkan juga berkaitan dengan laporan keuangan ataupun keuangan proyeksinya, visibility studi, manajemen, dan segala hal yang berkaitan dengan syirkah. Ada juga ini dari Coach Nuri, beliau CEO Simvest Pro ID. Tujuan utama saya ikut spasi itu agar lebih memahami dan mengetahui bahwa bisnis itu berkaitan dengan surga dan neraka. Untuk apa bisnis besar jika tidak ada jaminan keberkahan, maka itu sangat sia-sia. Ikuti spasi batch berikutnya. Jadi spasi batch berikutnya ada di spasi batch ke-7. Ada juga ini testimoni dari Aryo Pamungkas, founder Slab Design Studio. Masya Allah, ilmunya daging banget. Hari pertama sudah ngebul di kepala. Ilmu yang didapat secara offline itu vibe-nya beda, dan apalagi di sini ada sesi tanya jawab langsung dijawab oleh ahli. Ini sangat membantu buat para pengusaha muslim, khususnya jangan sampai ketinggalan atau rugi banget. Baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, peserta bisa berbagi yang pastinya nanti di dalam spasi batch ke-7 nanti akan hadir juga Mr. Catur. Nah, berkaitan dengan tema yang beliau bawakan malam hari ini, bagaimana nanti vibe-nya, panjenengan nanya langsung ke beliau, bagaimana caranya pitch deck ya. Tadi bagaimana untuk mendapatkan tambahan modal atau pengajuan terhadap modal, bagaimana untuk meleverage bisnis panjenengan. Yang pastinya nanti di spasi batch ke-7 ini pemateri-pematerinya. Yang pertama ada Ustadz Firly Ferdiansah, beliau founder dan CEO Bisaro ID, penghulu syirkah syariah, ketua Islamic Business Coaching, penulis buku Udah Syirkahin Aja, dan pebisnis muslim. Yang kedua pematerinya ada Ustadz Wicondo Tiono PhD, pakar ekonomi Islam, guru pengusaha muslim, founder dan CEO Syafaat Markom. Beliau sudah 25 tahun bersyirkah, dosen Sekolah Tinggi Ekonomi Islam, Hamfara, Yogyakarta. Ada juga pemateri yang ketiga, ada Pak El Chandra SE, Ketua X-Bank, General Manager Trust Solusi Syariah, mantan pegawai lembaga keuangan selama 20 tahun. Nanti beliau akan membawakan materi berkaitan dengan visibility study. Akan ada juga nanti ada Kang Pramudi Ringga. Beliau alumni Teknik UGM, konsultan AOS, Line Organization System, spesialis bisnis setup, dan change management, owner PT Arion Sinergi atau ASA. Beliau akan mengajarkan pada jenengan bagaimana optimalisasi organisasi bisnis. Yang pastinya juga nanti akan ada Mr. Catur. Nah, ini pemateri kita malam hari ini. Beliau akan hadir juga di spasi batch ke-7. Beliau adalah selaku founder Segiling Corporation, entrepreneur, founder Yayasan Amal Soleh Segiling dan Rumah Tafis Baitul Ulum,
investor nasional dan pengusaha muslim. Nah, tadi beliau juga sudah menyebutkan beliau adalah orang 4 kuadran, gitu ya. Jadi panjenengan semua rugi sekali kalau tidak berkesempatan hadir di Spasi Batch 7 karena nanti akan tanya jawab langsung dengan Mr. Catur. Dan ada pemateri ke-6, siapa itu? Saya sendiri, saya adalah co-founder dari Bistro ID Jatim, praktisi developer properti syariah, konsultan bisnis syariah, dan pengusaha muslim. Yang pastinya materi-materinya, yang pertama, pastinya akan ada materi berkaitan dengan syirkah. Jadi sebelum jenengan kerjasama, idealnya mempelajari bab syirkah ini. Terus akan ada materi laporan keuangan, karena ini menjadi jantung dari bisnis panjenengan, dan yang pastinya krusial berkaitan dengan syirkah, yang akan panjenengan semua laksanakan. Ada mindset bisnis, ada visibility study, berkaitan dengan memulai bisnis, ada sistemasi bisnis, dan ada berkaitan dengan kepegawaian. Nah, ini jangan lupa setelah bisnis panjenengan membesar, jangan lupa akad-akad berkaitan dengan kepegawaian. Jangan sampai nanti ketika jenengan tidak memahami akad ijaroh, berpotensi menzolimi terhadap hak-hak dari karyawan itu sendiri. Nah, rundown-nya dari Spasi Batch ke-7. Yang pertama, hari pertama, nanti kita akan mulai jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Akan dimulai dengan mengapa bisnis syariah yang akan dibawakan Ustadz Firly Ferdiansyah. Ada materi Syirkah 1, 2, dan 3 yang akan dibawakan juga oleh Ustadz Firly Ferdiansyah. Dan ditutup hari pertama Spasi dengan sharing session bareng dengan Mr. Catur. Nah, ini sharing session pastinya akan luar biasa sekali. Orang hari ini aja melalui Zoom materinya udah luar biasa begini, bagaimana kalau ketemu langsung besok di Jogja dengan Mr. Catur. Hari kedua akan dibuka dengan materi laporan keuangan 1-2 yang akan dibawakan oleh Ustadz Dwi Condro Tiono PSD. Lalu dilanjutkan dengan visibility studi 1-2-3 akan dibawakan Pak El Chandra, dan ditutup dengan sharing session bersama saya insya Allah. Dan di ketiga nanti akan ada sistemasi bisnis 1-2 yang akan dibawakan oleh Kang Pramudi Ringga, dan akan ada ditutup Spasi Batch ke-7 hari ketiga mengenai materi kepegawaian 1-2 yang akan dibawakan oleh Ustadz Firly Ferdiansyah. Venue dan fasilitasnya, insya Allah Spasi Batch ke-7 ini akan diadakan di LPP Garden Hotel di Jalan Perumnas nomor 1, Ambarukmo Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, dekat dengan Ambarukmo Plaza. Hari dan tanggalnya adalah Selasa sampai dengan hari Kamis, tanggal 6 sampai 8 Mei 2025. Dan insya Allah kita akan start dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Fasilitasnya apa saja yang akan jenengan terima? Pertama akan ada meeting room, coffee break 6 kali, lunch 3 kali, dinner 1 kali, merchandise, jaket eksklusif, blocknote, lanyard, dan ID card, ada goodie bag, dan pastinya jenengan akan dapat buku udah sirkain aja dan ada sertifikat. Nah, untuk mendapatkan semua layanan ini, panjenengan semua harus mengeluarkan investasi sebesar berapa? Rp7.700.000. Tidak. Khusus untuk malam hari ini, panjenengan semua akan mendapatkan harga spesial, yaitu senilai Rp5,5 juta untuk 1 orang dan Rp10 juta untuk 2 orang. Jadi panjenengan semua yang hadir di dalam agenda malam hari ini, di dalam agenda Bicara Perbagi malam hari ini, panjenengan semua akan mendapatkan penawaran spesial di harga Rp5,5 juta untuk 1 orang dan Rp10 juta untuk 2 orang. Apakah sudah sampai situ? Jangan kemana-mana. Nanti di akhir sesi pada Bicara Berbagi malam hari ini akan ada penawaran spesial buat panjenengan semua, yaitu untuk mengikuti kelas Spasi Batch ke-7. Begitu informasinya. Kita akan lanjutkan sesi berikutnya berkaitan dengan tanya jawab. Monggo silakan kalau ada pertanyaan oleh Bapak Ibu sekalian bisa bertanya langsung melalui kolom chat atau bisa dengan raise hand. Dipersilakan, monggo. Silakan kalau mau tanya jawab langsung, ini ketemu investor kelas nasional yang alhamdulillah sudah berhijrah dari konvensional menuju insya Allah syar'i. Insya Allah syar'i. Iya, nasional sih di Indonesia belum keluar. Saya targetnya bisa menaklukkan luar Indonesia. Waduh, sebentar. Syar'inya dulu nih, syar'inya dulu. Jangan Iya. langsung conquer the whole world ya. Bapak-bapak sekalian yang ada yang mau ditanyakan boleh. Ini kesempatan langka loh. Jenengan bisa ngikutin kelas, berbagi langsung ketemu dengan investornya. Nah, monggo. Kalau ada yang mau ditanyakan, Mungkin langsung tertampar.
Oh iya, belum siap apa-apa, masih bercanda sekarang ternyata. Jadi bingung mau nanya, malu. Nah, lebih baik Anda nanya sekarang gratis daripada nanti nanya di spasi bayar ya. Iya, Nah, iya. jadi nah ini Silakan. Dokter Waude kayaknya udah resign nih. Masya Allah. Dan lagi-lagi saya melihat Dokter Waude ikut Zoom malam-malam dengan baju dokternya. Jadi Ya, saya nggak tahu, jangan-jangan nggak pernah cuti ini atau memang kayak, tinggalnya di kayak rumah jadwal sakit. hidup Kamis malam pasti ada di rumah sakit nih kayaknya. Iya, Iya. iya, iya. Siap-siap. Silakan dok. Bu, bu, bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz Waalaikumsalam. Catur, mohon maaf, saya perkenalkan saya Ode. Saya kebetulan memang dokter kandungan ya, masih praktek dan sebentar lagi operasi. Eh, Menarik wabarakatuh. biaya bicara bisnis ya. Terus terang, mungkin karena ini berkaitan dengan sirka, tapi ya mungkin saya mau menanyakan, tapi ini bukan bisnis yang sirkah ini gitu loh. Jadi bisnis yang sifatnya pribadi, terus terang saya belum pernah bersirkah, makanya saya penasaran banget kok saya baru ketemu gitu loh materi yang seperti ini gitu loh. Nah, yang saya mau tanyakan, kan tadi sempat saya terlambat ngedengar ininya, pendahuluan tentang timing kita, bagaimana kita meluncurkan sebuah ide atau sebuah produk eh, menurut timing yang tepat. Tadi kan Mr. Catur bilang tahun 2025 mau ngeluarin itu ya, maksudnya produk bisnis. Hmm. Nah, terus maksud saya bagaimana kita membuat atau kita melakukan momentum bahwa itu timing yang tepat untuk sebuah ide bisnis yang akan kita luncurkan atau kita lakukan gitu loh, Mr. Catur. Gitu. Ye, siap. Ini Mister Catur, kalau saya ambil kesimpulannya, bagaimana kita menilai sebuah bisnis Siap. itu tepat diluncurkan di waktu yang tepat gitu ya. Jadi itu Timingnya tepat. kaitan dengan apa ya, peluncuran sebuah bisnis atau Ya. pembukaan sebuah bisnis. Pripun, monggo. Baik. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Salam kenal, Bu Dokter. Masya Allah, tabarakallah. Dari jauh menyimak di sini luar biasa. Jadi secara singkat, yang saya lakukan yang berbeda ya, tapi saya share yang saya lakukan. Saya Mm, melakukan riset. Jadi saya selalu mm, uh, uh, apa namanya mengikuti riset orang. Ya, jadi saya langganan apa namanya jurnal-jurnal research baik yang berbahasa Indonesia atau berbahasa Inggris, sehingga saya tahu kebijakan-kebijakan ini akan berpengaruh kemana dan apakah terkait dengan usaha atau bisnis yang saya jalankan atau akan saya launching itu juga terpengaruh atau tidak. Contoh sederhana misalnya gini, sekarang tiba-tiba Pak Prabowo kemarin bilang akan mengeluarkan impor sebebas-bebasnya. Nah, penerjemahannya macam-macam nih. mm, Nah, di situ saya tidak langsung menelan mentah-mentah, tapi melakukan riset. Ini efeknya, dampaknya apa? Oh, setelah saya lihat ada aturan-aturannya, ternyata tidak buka betul-betul dibuka, tapi diganti TKDN itu dengan insentif bagi yang melakukan TKDN. Artinya ada terbukaan, tapi ada proteksi di satu sisi. Lalu ada sektor-sektor yang dibuka, ada sektor-sektor yang tidak. Misalnya dibuka elektronik, kesehatan, dan lain-lain. Nah, kalau kita sudah memahami informasi melengkapi dengan riset, kita akan mudah mengetahui di mana posisi kita, apakah kita siap untuk bertempur atau tidak. Itu yang pertama ya dari riset tersebut. Lalu yang kedua, terkait dengan riset yang saya apa informasi juga bagaimana saya menentukan timing yang tepat untuk peluncuran produk saya tersebut, itu juga dilihat dari tren. Jadi saya ada yang menarik, saya pernah narik data hampir selama 50 tahun dari 1950 sampai 2020 saya lihat tarik datanya itu polanya itu berulang. Jadi siklus bisnis itu begini gitu. mm, Baik fashion, baik produk apapun itu tuh ada siklusnya. Jadi kalau sempat misalnya tarik atau nanti cari-cari datanya gitu ya, memang itu kadang berbayar gitu ya. Dan memang kita memerlukan, itu ternyata siklusnya tuh up and down-nya tuh ada siklus, ada yang siklus 5 tahunan, ada siklus 10 tahunan, ada siklus seperti ini gitu. Nah, itu yang pelajari menjadi salah satu inputan dalam menentukan timing. Yang ketiga, ada ini terkait dengan ya bukan yang
unlimited resources gitu ya, maka saya butuh priority. Pada saat saya melihat, oke, ini resikonya terlalu besar, mungkin masih layak, tapi ada yang lebih baik dengan resiko yang lebih kecil misalnya. Lalu ini pun secara data menunjukkan masih potensial. Kenapa saya nggak melakukan yang ini dulu aja? Jadi tiga hal tersebut gitu ya. Saya data primer, lalu saya juga melakukan data sekunder, tarik dengan analisa, saya berlangganan, saya membayar untuk mendapatkan data-data tersebut. Itu namanya data sekunder. Lalu saya melakukan riset sendiri, itu data primer yang kita lakukan oleh tim. Yang ketiga, dipengaruhi oleh personality, menjawab seperti itu gitu. Baik, begitu Ibu Aude, Anda mau tambahkan, Pak Firly? Ya, kalau mengenai hal itu menurut saya itu bicara tentang ilmu bisnis ya. Dan ilmu bisnis itu tidak jangan dinafikan. Itu harus ada karena yang memposisikan untung rugi itu menggunakan ilmu bisnis. Makanya bisnis syariah itu tetap belajarnya dua, ilmu syariah dan ilmu bisnis. Jangan dinafikan salah satu. Hmm. Ya. Nah, makanya kita sendiri juga harus punya ilmu dalam menjalankan bisnis tersebut, yang mana nanti tujuan kita agar bisa profit. Nah, syariahnya itu nanti untuk bagian halalnya. Jadi yang kita tuju adalah profit dan halal. Nah, itu juga harus dipelajari. Makanya juga di spasi itu ya, itu pembelajarannya bukan hanya tentang ilmu syariah. Makanya ya, setahu saya ya, itu tidak ada workshop sirkah yang komplit, komprehensif, sekomplit dan sekomprehensif spasi. Tapi kalau misalnya ada, ya berarti sayanya yang nggak tahu gitu. Tapi setahu saya begitu, karena spasi itu diramu dengan keperluan-keperluan sebagai pengelola. Kenapa seperti itu? Karena kami sendiri juga pebisnis praktisi. Makanya kami tahu, oke, kurangnya ini. Dulu itu ya, bahkan dulu spasi yang awal itu 6 hari loh, 6 hari. Nah, tapi kami review karena belum tentu semua orang punya waktu 6 hari untuk menyisihkan belajar seperti itu. Dan pastinya dengan biaya yang menyesuaikan juga. Makanya dibuat 3 hari dulu. Nah, cuman jangan berhenti di situ karena masih banyak hal-hal yang perlu kita pelajari. Nah, benar kata Mr. Catur tadi, maklumat-maklumat mengenai ilmu bisnis termasuk jurnal-jurnal ataupun informasi dari pihak-pihak lain yang membantu kita untuk mempersiapkan bagaimana bisnis kita itu juga penting. Dan hal tersebut di dunia kapitalisme menjadi rajanya. Ya, jangan sampai ya kita berusaha ingin mengalahkan kapitalisme, tapi ternyata kita tidak seprofesional mereka. Bahkan ternyata ilmu syar'i kita nggak paham. Podo wae dadal duel. Kapan mau ngoyaknya kapitalisme? Oke? Nah itu yang barusan penganut kapitalisme aja sampai batuk-batuk itu. Begitu kan? Siap, begitu. Sam Yusuf. Oke, ini izin ada pertanyaan masih terkait riset seperti apa gitu kan. Nah, sebetulnya kalau yang sederhana itu bisa lihat Google Trend ya. Itu Google Trend menurut saya masih powerful untuk kita lihat untuk apakah dia dia bisa membaca karena dia punya algoritma, punya inputan-inputan yang banyak dan orang dia basisnya adalah search keyword search. Jadi dengan Google Trend itu salah satu yang bisa dipakai untuk melakukan analisa. Nah, kalau yang langganan-langganan itu jurnal-jurnalnya ada misalnya dari Mark Plus, lalu misalnya kalau jurnal internasional itu saya dapat dari apa saya lupa judulnya kayak Business Week misalnya kayak gitu ya. Itu ada beberapa. Nanti kalau memang diperlukan saya bisa kasih rekomendasi-rekomendasinya. Siap. Jazakallah Ya. khair, Mr. Catur dan Ustaz Firly atas materinya malam hari ini. Ditahan dulu, Mr. Catur, materi-materi yang bombastisnya kita bawa ke batch ke-7 Ya. biar penasaran semua ini ya. Karena kalau dengan buka sini semua nggak penasaran nanti nggak hadir nanti masih batch ke-7 ya. Baik, seperti janji saya tadi, Bapak Ibu sekalian, Iya. karena ini waktunya pukul 21.31, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada pertanyaan tambahannya nanti bisa
di agenda berikutnya. Tadi seperti janji saya, Bapak Jenengan yang tetap setia hadir sampai di akhir sesi ini, untuk mengikuti spasi batch ketujuh panjenengan semua diberikan nilai investasi spesial malam hari ini senilai 4 juta rupiah. Berapa nilainya? 4 juta rupiah. Jadi dari nilai 5,5 juta tadi, jenengan diberikan nilai spesial di 4 juta rupiah dengan catatan jenengan langsung chatting malam hari ini atau bisa klik link yang sudah dibagikan oleh eh, panitia yang oleh admin kami dibagikan di link yaitu bisaroh.id spasi garis miring spasi, silahkan diklik langsung daftar sekarang atau bisa daftar melalui admin atau kolom chatnya langsung. Jadi spesial malam hari ini yang hadir sampai dengan akhir diberikan harga spesial untuk mengikuti kelas spasi batch ke-7 senilai 4 juta rupiah. Oke, monggo sebelum kita tutup agenda kita malam-malam hari ini, monggo Ustadz Fili. Padahal kalau workshop yang cuan kapitalisme itu mau nilai berapa aja. Nah, memang kalau yang syar'i ya, yang nyenggol-nyenggol halal haram, itu lebih menakutkan walaupun harganya lebih murah. Ya, silakan ya. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Ya, tolabul ilmi itu hukumnya wajib atas setiap muslim. Maka salah satu hal yang wajib kita lakukan adalah tolabul ilmi. Sama saja. Sholat itu hukumnya wajib, maka enggak sholat, dia hukumnya berdosa. Tolabul ilmi itu hukumnya wajib. Maka kalau tidak tolabul ilmi, hukumnya berdosa. Tolabul ilmi yang bagaimana? Yang menjadi wajib tolabul ilmu mengenai ilmu-ilmu syar'i, terutama terhadap apa yang akan kita amalkan. Maka kalau Anda pebisnis, Anda butuh pemodal, Anda bersyirkah, maka menjadi wajib itu mempelajari ilmu syirkah. Ya, begitu juga ada kaidah fikih yang lain menyampaikan malayatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa-apa saja yang wajib terkendala gara-gara sesuatu, maka sesuatunya menjadi wajib. Itulah kenapa, karena tolabul ilmi itu wajib dan Anda juga bersyirkah, Anda wajib belajar syirkah. Dan ternyata untuk belajar syirkah itu diperlukan biaya, maka mencari kemampuan untuk membayar biaya itu juga jadi wajib. Lakukan sebisa mungkin. Apalagi sudah dikasih potongan. Alasan apa lagi? Nah, maksudnya apa? Diusahakan dulu. Kalau memang mampu, menjadi wajib ikut. Walaupun itu berbayar. Tapi kalau enggak, ya sudah, enggak apa-apa. Tapi tetap harus belajar. Coba cari forum-forum yang lain untuk memahami itu. Tapi memang kalau forumnya itu tidak profesional, biasanya tidak komprehensif. Silakan disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Ya, jadi kita harus paham hal-hal syar'i ya, yang kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi kalau Anda pebisnis. Ya, kalau kami sering bilangnya ini no play-play, nggak main-main. Ya, dan sering dan sering kami di workshop itu kalau nyampein materi itu ya pada pegang kepala gitu. Ya, nah berarti banyak yang belum dipahami. Ayo kita terus motivasi diri kita untuk terus belajar ya. Silahkan mempelajari syirkah ya. Kalau Anda memang melakukan syirkah di mana saja itu boleh. Nah ini alhamdulillah di Saro juga pas kebetulan ada acara yang insya Allah materinya komprehensif. Termasuk salah satu pemateri kita malam ini, sang investor itu sendiri juga hadir di sana. Selain menjadi narasumber, juga beliau belajar di spasi itu. Nah, coba kita lihat nanti beliau ngeyel nggak kalau di eh, workshopnya. Karena saya lebih suka yang ngeyel gitu ya. Kenapa? Karena bisa langsung head to head gitu. Baik, begitu dari saya, Mr. Sam Yusuf. Matur nuwun kepada Mr. Catur sudah membagi ilmunya. Saya kembalikan kepada Sam Yusuf. Mungkin ada closing statement juga dari Mr. Catur. Siap, monggo Mr. Catur untuk malam hari ini closing statement-nya berkaitan dengan tema kita malam hari ini, monggo silakan. So, saya kira closing statement dari Mas Yusuf. Oke, dari saya closing statementnya, mari kita jumpa di Jogja, jangan ditunda-tunda karena belum tentu saya diundang lagi di batch selanjutnya. Jadi ini spesial.
Karena belum tentu saya diundang lagi. Jadi kita bersilaturahim dan saya juga undang semuanya yang ada di sini. Habis ikut acara Bisaroh, lalu menghadiri launching sirkah saya keempat di Jogja, insya Allah. Demikian, terima kasih. Siap, jazakallah Mr. Catur atas closing statement-nya. Jadi panjenengan Bapak Ibu sekalian yang malam ini hadir di Bicara Berbagi, ayo jangan lewatkan kesempatan untuk bisa hadir di spasi batch ke-7 yang insya Allah akan dihadiri langsung oleh Mr. Catur, sang investornya. Ya, jangan sayang sekali kalau melewatkan kesempatan malam hari ini gitu ya. Dengan hanya membayar atau investasi senilai 4 juta rupiah, jenengan bisa hadir di spasi batch ke-7 tanggal 6 sampai 8 Mei 2025 besok di LPP Garden Hotel Yogyakarta. Baik, seperti itu materi agenda kita bisa berbagi pada malam hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah kata, ada selip-selip kata. Kita tutup bersama agenda kita malam hari ini dengan mengucap hamdalah istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, Waalaikumsalam. guys, Mr. Catur, Sam Yusuf, Wah, saudara-saudaraku, syukron. tetap Terima kasih. semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiron. Jazakallah.